Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Kemungkinan lain yang menolak tentang karya filsafat sebagai karya besar tentu saja ada, dan Anda dapat juga menolaknya. Secara rasional, orang dapat saja mempunyai argumen yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan karya besar. Namun, jika di antara mereka yang berbeda-beda berpendapat menyusun daftar tentang karya-karya besar, kemiripan dapat terjadi. Kita berpikir sedikit tentang apa itu filsafat dan apa yang dimaksud dengan karya-karya besar di bidang filsafat. Untuk melengkapi gagasan yang sudah kita paparkan, baik kiranya kita memahami apa yang dimaksud, apa yang maksud penerbitan buku ini. Kita mengetahui bahwa buku-buku yang berusaha menjelaskan ciri-ciri pemikiran yang luas tidak membiarkan sesuatu hal yang penting tidak termasuk di dalamnya. Pertimbangan-pertimbangan tertentu berperan dalam proses penyusunan. Selain itu juga ada tuntutan untuk menempatkan isi secara koheren. Nah, pengantar buku ini pun mempunyai tujuan untuk memberi argumentasi tertentu mengenai buku ini. Segala pertimbangan itu diharapkan memberi gambaran kepada para pembaca untuk lebih dapat masuk dalam pemikiran buku ini. Mungkin saja pembaca berpikir bahwa Leibniz, Spinoza, Voltaire, Rousseau, dan bahkan pemikir-pemikir lain adalah filsuf-filsuf lebih baik daripada apa yang ditampilkan dalam buku ini. Bahkan mungkin ada yang berpikir bahwa memasukkan pemikiran tokoh lain dan mengeluarkan pemikiran tokoh-tokoh tertentu dalam buku ini merupakan ide yang baik. Namun harus disadari bahwa tidak ada buku filsafat yang secara layak berbicara segala sesuatu tentang tokoh-tokoh filsafat. Buku ini berusaha menampilkan pemikiran-pemikiran mereka secara lugas, kritis, dan luas sebagaimana termuat dalam karya-karya mereka. Buku ini juga berusaha menampilkan keberatan-keberatan dan argumen-argumen kontra terhadap pemikiran mereka. Dengan demikian, buku ini bukan sekedar menampilkan sebuah pujian terhadap karya-karya besar. Buku ini disusun secara kronologis sesuai tahun penerbitan sejauh diketahui. Judul-judul yang ditampilkan dalam buku ini menggunakan judul karya-karya mereka dan secara garis besar berusaha menampilkan isi yang sesungguhnya. Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam jika Anda membaca karya-karya yang asli secara langsung. Ucapan terima kasih layak kami sampaikan kepada beberapa orang yang mendalami dan membaca bagian-bagian dari buku ini serta orang-orang lain yang berperan dalam proses penerbitan buku ini. Di antara mereka adalah Laura May Abrons, Sophie Davies, Mark Hapmon atas beberapa gagasan cerah tentang Nietzsche. Terima kasih kami sampaikan kepada Kim Hastilov, Ted Honderich, Julia Lemency Hope, Justin Linas, Yolonel Mackenzie, Anthony O'Hare, Raj Sehgal atas pemahamannya yang komprehensif dan kritis tentang Marx. Kami juga berterima kasih kepada Barry Smith, Jeremy Steinrum, Joanna Taylor, Sleb Todorov, John Weber atas pemahamannya akan Sartre yang sangat dewasa. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Sarah Douglas yang secara terus-menerus mengingatkan bahwa istilah deadline mengandung kata mati, dead, di dalamnya. Ungkapan terima kasih yang mendalam juga kami sampaikan kepada semua pihak yang mendukung penerbitan buku ini.
kesalahan-kesalahan ketik dalam buku ini adalah tanggung jawab mereka. Akhirnya buku ini dipersembahkan pada Judy Garvey, seorang filsuf paling berpengaruh yang pernah saya jumpai.